Gittim och jag känner inte måla aman, det måla aman, det måla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmidia Sirwayuni, NIM 2017161009. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian dengan dosen Bapak Ferry Firmansyah. Di sini judul penelitian saya adalah pembelajaran seni tari melalui portofolio untuk meningkatkan motivasi siswa SMA Negeri 1 Talang Ubi Kabupaten Pali. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pembelajaran seni merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran seni budaya, selain seni musik, seni rupa, dan seni drama. Semua ini merupakan satu kesatuan utuh dalam mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, baik pelajaran yang bersifat praktek maupun teori. Di sekolah menengah atas, berbagai mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa didasari oleh tujuan pada sekolah tersebut. Idealnya, mata pelajaran seni tari mendapat waktu yang lama karena di dalam proses pembelajaran terdapat komponen-komponen seperti tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, materi pengajaran, sarana dan prasarana, media pembelajaran peserta didik. Adapun pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran berarti aturan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dalam pengelolaan pesan sehingga tercapai sasaran belajar. Selain itu, pendekatan pembelajaran adalah satu jalan atau cara yang digunakan oleh guru atau pembelajaran untuk memungkinkan siswa belajar. Strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang terwujudnya seluruh kompetensi yang dimuat dalam kurikulum 2013. Dalam arti bahwa kurikulum memuat apa yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, sedangkan pembelajaran merupakan cara bagaimana apa yang diajarkan bisa dikuasai oleh peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran didahului dengan penyiapan rencana pembelajaran atau RPP yang dikembangkan oleh guru baik secara individual maupun kelompok yang mengacu pada silabus. Strategi penilaian disiapkan untuk memfasilitasi guru dalam mengembangkan pendekatan, teknik dan instrumen penilaian hasil pembelajaran dengan pendekatan otentik. Pendidikan seni, khususnya seni tari di sekolah pada dasarnya diarahkan untuk menumbuhkan kepekaan rasa estetika sehingga terbentuk sikap kritis, apresiatif, dan kreatif, serta keterampilan pada diri siswa secara menyeluruh. Sikap ini mungkin tumbuh jika dilakukan dengan proses kegiatan pada siswa yang mengikuti keterlibatan siswa dalam segala aktivitasnya, seni tari di dalam kelas. Dan umumnya permasalahan yang dihadapi siswa, khususnya dalam bidang seni tari, antara lain siswa mempunyai kesulitan dalam menangkap dan menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru, serta minimnya daya kreatif dan keterampilan siswa. Kesulitan seperti ini memerlukan pendekatan komunikatif dari guru dalam pembelajaran agar siswa mampu memahami secara utuh proses dari pembelajaran seni tari. Namun saat ini pendidikan di sekolah umum belum mencapai tujuan yang diharapkan. Kedudukan pembelajaran seni tari masih dipandang sebelah mata. Ini terlihat bahwa pembelajaran seni tari masih belum memiliki perubahan kurikulum seperti layaknya pembelajaran-pembelajaran lainnya. Kedudukan pembelajaran seni tari di SMA Negeri 1 Talang Ubi Pali tersebut ke dalam mata pelajaran seni budaya yang di dalam terdapat pembelajaran seni musik, seni rupa, dan seni tari dan seni teater. Pembelajaran ini diberikan secara bergantian pada setiap semesternya. Oleh sebab itu, pembelajaran seni tari masih kurang efisien karena pembelajaran seni tari bukan terletak pada kemahiran dan keterampilan gerak, tetapi lebih kepada kemungkinan untuk memperkembangkan daya ekspresi siswa. Melalui pembelajaran seni tari, guru mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam hal bergerak dan berpikir. Pada akhirnya, siswa akan mengerti dan memahami materi yang diberikan. Tetapi guru tidak hanya menyampaikan bahan ajar, guru juga dapat dituntut pula untuk bisa menggali bakat dan kreativitas yang dimiliki siswa. Pada kenyataannya, proses pembelajaran di lapangan yang telah dirancang dengan baik sepenuhnya dapat menjalin keberhasilan proses belajar mengajar. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai hal, di antaranya guru kurang memahami dalam mengajar, sarana dan prasarana yang kurang mendukung pada proses pembelajaran, serta hal yang lainnya. Kondisi tersebut tentu saja kegiatan
tentu saja kurang mendukung pada saat proses pembelajaran lainnya. Kondisi tersebut tentu saja kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan pasif dan pada saat mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga hakikat dari tujuan pendidikan kurang optimal. Untuk mencapai tujuan pendidikan diharapkan, maka siswa perlu adanya motivasi. Motivasi merupakan suatu kekuatan penggerak dalam perilaku individu baik, akan menentukan arah tiap perilaku manusia di dalamnya. Terkadang pula, unsur-unsur emosional yang bersangkutan berdasarkan pengertian di atas, berdasarkan pengertian, motivasi dapat dipandang sebagai fungsi, berarti motivasi berfungsi sebagai daya penggerak dalam individu untuk melakukan aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan. Motivasi dipandang dari segi proses, berarti motivasi dapat dirangsang oleh faktor ruang untuk menimbulkan motivasi dalam diri siswa melalui proses rangsangan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, minat belajar peserta didik harus diperhatikan dengan seksama. Hal ini memudahkan membimbing dan mengharapkan peserta didik belajar, sehingga peserta didik mempunyai dorongan yang tertarik untuk belajar. Selama di pembelajaran seni tari masih bersifat pasif dan kurang menarik, sehingga setiap pelajaran berlangsung peserta didik menjadi kurang tertarik dan kurang minat mengikutinya. Pada metode portofolio sebagai model pembelajaran pendidikan seni tari, di sini memiliki peran menyajikan wawasan tentang banyak segi perkembangan peserta didik dalam belajarnya, cara berpikir, pemahaman atas pembelajaran yang bersangkutan, sebagai koreksi tertentu dari karya-karya siswa baik dalam bentuk karya proses maupun karya jadi, dalam bidang di mana peserta didik terlibat dalam melaksanakan penilaian terhadap dirinya sendiri, yakni dalam memilih isi portofolio dan mengembangkan kriteria menjadi pengembangan dan hasil belajarnya. Jadi, portofolio peserta didik bukan hanya kumpulan hasil kerja saja, melainkan buku bukti yang telah diperbuat atau dilakukan peserta didik sebagai unjuk kompetensi, pemahaman, dan capaian. Selain itu, portofolio juga merupakan kumpulan informasi yang didapat dan diketahui pengajar sebagai bahan pertimbangan dalam melangkah untuk memperbaiki pembelajaran serta meningkatkan kerja peserta didik. Untuk meningkatkan hasil penilaian portofolio yang akurat, perlu kiranya pengajar dan peserta didik mengumpulkan hasil atau bukti belajar yang disebut edences atau edensi. Ini peserta didik dapat mendemonstrasikan kemampuan kepada orang lain termasuk pendidik dan orang tua sebagai wujud yang dimiliki tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan kompetensi belajar, sehingga peserta didik mampu mendapatkan motivasi untuk belajar lebih giat lagi dalam pengembangan kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Melalui pembelajaran portofolio ini, peserta didik diajak untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada secara proaktif, memberikan alternatif pemecahannya, sehingga diharapkan peserta didik akan mendapatkan banyak manfaat dan hasil baik maupun pelaksanaan akademik, sosial, maupun sikap pengertian. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan dalam mata kuliah metode penelitian. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ferry Firmansyah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.